Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita dalam mencari ridhonya. Di mana saja, kapan saja, siapa saja. Jangan sampai terlepas sedetik pun zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu detik kita lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur, binasa alam jagat raya semesta ini. Bukan kiamat. Hanya karena lepas satu detik saja. Mahal. Mahal sekali. Iman yang harus kita pelihara supaya hidup kita tetap stabil. Tidak pernah terguncang, tidak pernah bergeser, tidak pernah sedikit pun hati ini lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan bahwa ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati, jiwa, perasaan, badan menjadi ayem, menjadi tenang, menjadi tentram. Hanya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap hal yang kayak dibuat-buat sama kiai, sama ustadz, sama mualim, sama nabi, atau sama budayawan. Jangan. Masalah iman bukan main-main. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin nikmat dan lezat hidup ini. Tanpa iman, rasanya hidup ini tidak berarti, tidak bermakna, dan tidak ada tujuan. Buat mereka yang belum mengerti, mereka yang belum paham tentang apa iman itu, ada yang mengatakan bahwa kita diiming-iming surga, diiming-iming jannah, diiming-iming kebahagiaan, ditakut-takuti dengan neraka, ditakut-takuti dengan azab, ditakut-takuti dengan siksaan Allah. Itu supaya kita jadi orang baik. Salah. Salah. Kita dididik sama Rasulullah, dipimpin sama Rasulullah. Hidup benar karena Allah. Hidup jujur karena Allah. Hidup lurus karena Allah. Semuanya bimbingan, pimpinan, tuntunan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita camkan dan harus kita ingat. Bukan main-main. Supaya orang-orang baik ditakut-takuti sebenarnya enggak. Allah tidak butuh sama kita kok. Iman kita ini enggak ada gunanya buat Allah. Akidah yang ada pada diri ini enggak ada gunanya buat Allah. Keberadaan kita pun tidak ada gunanya buat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengharap
Dan kita yang selalu ingin dekat dengan Allah, nggak ingin jauh dengan Allah, nggak ingin berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngajar, Nabi Muhammad memimpin, Nabi Muhammad menuntun kita, bukan menginginkan yang lain, bukan. Nggak ada dapat Nabi Muhammad gaji, honor, hadiah, bonus, nggak ada. Hanya satu cita-cita Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'ila'i kalimatillahi hiyal uliya. Agar tetap abadi kalimat Allah, lafaz Allah, lafzul zalalah selalu ada di atas segala-galanya. Bukan disimpan di atas masjid, bukan. Di atas masjid kita lihat, di atas menara, di atas kubah masjid ada tulisan lafzul jalalah. Bukan itu maksudnya. Kalau menurut saya, lafaz Allah disimpan di atas kubah itu enggak sopan. Lafzul jalalah. Lafaz yang mulia, yang mahal, yang enggak ada duanya. Nggak ada gunanya disimpan di situ, buat apa? Oh, Abi nggak setuju ya? Tidak setuju, kalau bisa turunin. Lebih setuju saya ditulis gambar bulan bintang aja tulis itu. Atau bintang sabit. Tapi sekarang kaget. Orang-orang simpan di situ. Kayaknya kalau disimpan di situ itu paling tinggi, salah. Kalimat lafzul jalalah, li'ila'i kalimatillahi hiyal uliya, di atas segala-galanya. Hidup kita, mati kita, perjalanan kita, perjuangan kita, bergaul kita, semua hanya karena Allah. Itu yang diajarkan sama pemimpin kita. Itu yang diajarkan sama Kanjeng Nabi kita. Itu yang diajarkan sama penuntun kita. Itu yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Agar hidup kita benar. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marratin, barang siapa orang membaca tasbih yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, Maha suci Allah dengan segala puji-pujiannya. Khuttat khotoyahu, dihapus seluruh kesalahan-kesalahannya, dihapus seluruh dosa-dosanya. Wa in kanat, meskipun kesalahannya, meskipun dosa-dosanya, misla zabadil bahri, seperti busa lautan. Kita duduk di tepi pantai, kita lihat, enggak berhenti-berhentinya itu. Busa lautan tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Begitulah dosa kita, begitulah maksiat kita. Tapi kalau kita membaca subhanallah wa bihamdihi, hapus semua dosa-dosa itu. Habis dosa-dosa itu semua. Siapa yang beruntung? Kita. Kenapa kita beruntung? Dengan kita menyebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdi. Mulut ini akan jadi saksi. Basahnya ludah yang ada di mulut dan di bibir kita dan di lidah kita, semua besok akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah makhluk yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang untung kita jadi suci, kita jadi bersih, kita jadi terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan terbalik, dengan disebut subhanallah wa bihamdihi Allah jadi suci. Oh, salah. Salah. Ungkapan ini ungkapan kebenaran,
bukan ungkapan basa-basi, bukan ungkapan culas, bukan ungkapan ingin dapat sesuatu, bukan ungkapan yang punya tendensi yang lain, bukan. Jadi, kita harus meningkatkan di bulan Ramadan ini, memuji Allah sebanyak-banyaknya, menyanjung Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ingin selamat. Ingin selamat akidah. Ingin selamat hidup di dunia. Ingin selamat sampai kembali kepada Allah. Menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim. Hati yang selamat. Sebab nggak ada gunanya semua. Nggak ada apa-apanya semua. Nggak ada gunanya semua. La yanfa'u malun wala banun. Nggak ada gunanya harta kekayaan. Nggak ada gunanya. Apa sih kekayaan? Apa sih kekayaan? Makan. Setelah kenyang nggak ada apa-apanya, udah. Dan makan juga nggak kayak orang lain makan segala. Ayam satu juga nggak habis, nasi seliter juga nggak habis, buntut sapi seekor nggak habis. Kita makan sedikit aja. Dengan macam Bismillah ingin berkah, dengan macam Bismillah ingin selamat, dengan macam Bismillah makan ingin afiat, supaya hati, darah, daging semuanya selamat dari barang-barang yang haram. Gak mau makan yang haram. Takut tercemar. Begitu diperiksa sama Allah, tidak diterima amalan kita semua. Karena ada barang haram di perut ini. Ada pakaian haram di badan ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Coba, hanya menyebut subhanallah wa bihamdihi, dihapus dosa-dosa kita sama Allah. Dimaafkan semua dosa-dosa kita sama Allah. Kenapa? Allah beruntung? Enggak. Allah tersanjung? Enggak. Kita yang tersanjung. Dan kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Ditakdirkan sama Allah kita masih bisa sholat. Ya Allah, kita bersyukur sama Allah diberikan kekuatan, diberikan tenaga untuk bisa sujud, untuk bisa puasa, untuk bisa tarawih. Ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Coba kalau kita sakit, berdiri nggak bisa, jalan nggak bisa, sujud nggak bisa, ruku nggak bisa, coba. Pusing terus, dada sakit terus, udah habis tuh uang. Miliaran utak berobat. Coba renungkan, bandingkan itu dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Kesehatan, oh Allah, subhanallah. Sehat ya Allah. Makanya pantas kita dekat sama Allah, kita nggak mau ditinggalkan sama Allah, sebab kita ingin jadi orang yang selamat di depan Allah. La yanfa'u malun wala banun. Nggak ada gunanya itu harta, nggak ada manfaatnya itu harta. Wala banun, anak keturunannya nggak ada gunanya. Kita punya anak nih, pangkatnya di dunia paling tinggi udah deh. Nggak ada yang paling tinggi kayak dia, nggak ada lagi, udah paling tinggi. Nggak ada gunanya tuh buat ibu, nggak ada gunanya tuh buat bapak. Ketika ibunya merasa terluka hatinya, tersinggung hatinya sama perbuatan anaknya, nggak ada gunanya itu anak seperti itu. Ngasih seorang anak kepada ibunya, merasa dia, nih saya bisa ngasih ibu mobil mewah, rumah mewah, makanan mewah, nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Semua pemberian kita kepada ibu dan ayah kita tidak bisa menebus setetes air susu ibu. Setetes, bukan sekenyot, bukan sesedot, setetes. Mobil termahal di dunia berapa ratus miliar. Berlian termahal di dunia berapa ratus miliar. Harganya tidak akan bisa menebus setetes air susu kecintaan ibu. Renungkan sama kita. Subhanallah, Maha Suci Allah. Wa bihamdihi, dengan segala pujiannya ya Allah. Subhanallah, nisful mizan. Membaca itu subhanallah, pahala ganjarannya itu separuh timbangan. Coba, subhanallah, luar biasa ini kan.
Untuk siapa ini? Untuk kita, bukan untuk Allah, bukan. Dengan sering kita membaca tasbih, sesering kita membaca tasbih, hati, jiwa, raga, otak, akal, pikiran akan bersih, akan suci nanti. Subhanallah nisful mizan. Ucapan subhanallah separuh timbangan. Walhamdulillahi mil'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah sepenuh timbangan. Wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Coba tuh. Mengucap wallahu akbar sepenuh 7 lapis langit dan bumi. Ini sudah bukan, gak akan ada yang bisa memberikan hadiah, gak akan ada yang bisa membayar honor, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ilaha illallahu, dan ucapan la ilaha illallah, laisa dunahu sitrun wala hijabun. Coba. Kalau sudah membaca la ilaha illallah, enggak ada lagi penghalang. Enggak ada lagi penghalang. Hatta takhallasa ila rabbiha azza wa jal. Sampai dia langsung ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja. Bukan emas, bukan harta. Bukan. Hanya kejujuran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuat kita semua selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat dari kepalsuan, dari kecurangan, dari kelicikan, dan dari keculasan terhadap umat. Ingat itu semua. Rasanya kalau kita sudah berbicara seperti ini, ingin meninggalkan semua. Benci kita kepada semua orang yang menipu kita, yang membuat kita sengsara, yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita tidak pernah sadarkan diri, harus berbondong-bondong kembali kepada Allah. Fafiru ilallahi war rasul. Buru-buru tinggalkan semua, buru-buru kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kalau bukan karena Rasulullah, coba renungkan sama kita semua. Kalau kita salah memilih pemimpin bukan Rasul, Allah Karim, derita, tak putus dirundung malang hidup ini. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT tepat memilih pemimpin. Pas memilih pemimpin, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditakdirkan sama Allah tidak memilih pemimpin yang benar seperti Kanjeng Rasul, sekarang juga di dunia kita sengsara, derita, tak putus dirundung malang, hati tak tenang, pikiran kacau, jantung juga berdebar-debar. Sebab apa? Tidak ada satupun yang bisa kita percaya pemimpin kecuali Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti akan menolong umatnya, yang pasti akan menyelamatkan umatnya, yang pasti tidak akan licik pada umatnya, yang pasti tidak akan culas dan tidak akan curang kepada umatnya. Sekian dari Abi, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.